Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini hari Minggu, hari waktunya santai. Kegiatan saya kalau hari Minggu ya seperti ini. Kita kasih makan koi, santai-santai duduk di tepi kolam, menikmati keindahan koi-koi kita dengan cara memberi makan. Ini salah satu bentuk treatment kepada otak kita yang 1 minggu ini selalu stres mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada habisnya. Hari ini kita meluangkan waktu untuk koi-koi kita. Berbicara tentang kolam ikan koi memang tidak ada habisnya ya teman-teman. Kolam koi itu unik dan penuh seni. Jadi pembuatannya pun itu perlu proses yang sebenarnya tidak rumit ya. Sebenarnya itu sederhana ketika kita tahu sistem sirkulasinya koi itu seperti apa. Itu sangat mudah sekali. Hari ini saya akan sesuai seperti biasa ya, saya akan menjawab pertanyaan dari para subscriber. Kalau kemarin kita sempat berbicara tentang jenis-jenis pompa, terus kita juga berbicara tentang berapa ukuran bottom trim yang harus kita pasang di kolam kita. Hari ini kita akan berbicara tentang pipa antar chamber, pipa flow antar chamber. Ini sangat penting sekali karena pertanyaan masih banyak sekali berseliweran di kolom komentar YouTube Koi TV Indonesia. Yang pertama, saya ulang lagi, yang pertama, sebelum kita membuat sebuah kolam koi, tentu kita menentukan berapa besar, berapa luas kolam yang akan kita buat. Setelah kita tahu berapa besar kolam yang akan kita buat, volumenya berapa, isi airnya itu loh berapa liter, lalu kita tentukan pompanya berapa, kapasitas pompa yang harus kita pasang di dalam kolam koi kita minimal, ini minimal dalam 1 jam itu harus berputar atau bersirkulasi airnya itu 1 kali. Dengan contoh, misalnya kita punya kolam ukuran 1 kali 3, 1 meter kali 3 dengan kedalaman 1 meter. Berarti isinya ini adalah 3 kubik atau 3000 liter isinya. Lah, maka ketika kita sudah tahu berapa volumenya, kita tentukan pompanya. Berapa pompanya? Pompanya berarti minimal kita harus pasang pompa di kolam itu adalah 3000 liter per jam. Itu. Kalau ingin hasilnya itu maksimal, dengan kecepatan pompa kita tingkatkan menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Seperti itu. Setelah kita maksimalkan, itu juga terbatas. Maksimalnya seberapa itu juga terbatas karena terbatasnya lahan yang akan kita bikin filter. Ketika kita bikin memasang pompa misalnya 20.000 atau 35.000 liter per jam, itu kan kita juga
harus menentukan berapa BD-nya, besar kecilnya. Setelah BD-nya kita tentukan, maka kita tentukan pipa antar chambernya. Nah, hari ini kita akan berbicara masalah pipa antar chamber. Ini berapa yang harus kita pasang di kolam kita. Setelah kita tahu pompanya dan BD-nya berapa, maka pipa antar chamber. Pipa antar chamber ini sangat penting. Kalau pipa antar chamber ini kekecilan, ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di chamber pompa itu akan mengalami ketekoran atau tekor. Airnya akan habis. Karena apa? Karena antara keluar air masuk ke kolam sama air yang masuk ke filter ini tidak seimbang, sehingga akan terjadi tekor. Caranya bagaimana agar tidak tekor? Yaitu menentukan besar kecil pipa antar chambernya. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Tidak perlu hitung-hitungan yang rumit, tidak perlu. Caranya gini. Ketika kita memakai BD 2 in 1 jalur, maka pasanglah pipa antar chamber itu BD-nya pipanya itu juga 2 in, tetapi jangan 1 jalur. 2 kali lipat. Misalnya BD-nya 1 jalur 2 in, kasih pipa antar chambernya itu 2 in kali 2, sehingga kapasitasnya 4 in. Kenapa alasannya harus kita 2 kali lipat? Iya, karena kalau hanya 1 kali lipat, kalau nanti chamber filter belum diisi media, tidak ada masalah, masih seimbang. Tetapi ketika media filter itu sudah kita pasang dengan media filter, maka di situ akan terjadi pelambatan. Nah, kalau tidak dikasih 2 kali lipat, maka akan terjadi tekor juga akhirnya. Sehingga dari pengalaman itu, maka setiap kali saya pasang BD misalnya 3 in 1 jalur, maka di chamber filternya kita kasih 2 jalur. Kalau ada space ruang bisa kasih 3 jalur. Itu sah-sah saja. Jadi itu tadi cara atau rekomendasi lah dari kita bagaimana cara menentukan pipa antar chamber. Masih ada lagi pertanyaan dari para subscriber Koi TV Indonesia. Ini pipa antar chambernya ini sudah saya kasih 2 kali lipat ya. Ukurannya 3 in BD-nya. Terus pipa antar chambernya juga saya kasih 3 in 2 kali lipat. Tetapi kenapa masih tekor? Lah, kenapa masih tekor? Itu kembali lagi kepada settingan. Kembali lagi kepada settingan yang sudah video yang lalu itu, cara setting pipa flow antar chamber. Nah, kembali lagi ke video itu. Cara nyetingnya seperti itu. Ketika pipa di chamber 1 menuju chamber 2 itu terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah tekor yang di chamber pompanya, sehingga ketinggian pipa di chamber 1 menuju chamber 2 itu sangat menentukan tekor dan tidaknya chamber pompa, selain besar kecilnya pipa. Jadi itu tadi tip dari Koi TV Indonesia bagi kalian penghobi ikan koi pemula yang baru merencanakan kolamnya. Semangat dan belajarlah yang teliti agar kalian paham bagaimana sistem sirkulasi dan lain-lain sebagainya. Jadi terima kasih
sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.